Bandar Lampung. Oktober tahun 1965, Musman kecil 4 tahun menyaksikan revolusi berdarah Indonesia. Soekarno jatuh, Musman kecil ingat, zaman sulit, makan nasi dengan garam. Ayahnya, seorang pegawai negeri, yang dulu wajib membela panji-panji Bung Karno, sekarang mulai harus membela panji-panji Pak Harto. Era pembangunan dimulai, era utang luar negeri Amerika dimulai. Musman remaja, 33 tahun kemudian, tepatnya tahun 1998, pun menyaksikan reformasi berdarah, kekacauan ekonomi, pembakaran. Musman kecil, 4 tahun, ingat ayahnya gemar membaca buku-buku agama, filsafat, sejarah, disusun di rak buku. Musman kecil ingat, ketika revolusi berdarah, tahun 1965, ayahnya membakar semua buku-buku, majalah-majalah berbau komunisme, semua dimusnahkan. Padahal buku-buku ini di era Bung Karno tidak dilarang. Tetapi, 33 tahun kemudian Musman ingat saat reformasi berdarah tahun 1998, rupiah pun ambruk, diikuti kekacauan ekonomi, pembakaran, utang luar negeri harus nego dengan lintah darat IMF. Saat ini Musman berusia 60 tahun, masih bekerja aktif sebagai peneliti energi, konsultan listrik energi terbarukan, penulis buku tentang sejarah dan filsafat. Musman melihat, revolusi 1966 dan reformasi 1998 tidak merubah nasib keadilan untuk rakyat. Hanya perubahan rezim berganti, intelektualisme konstitusi bangsa ini masih rendah, karena menggunakan boneka-boneka mahasiswa sebagai tameng konyol. Suatu malam Musman, dalam tidurnya bermimpi, suatu kejadian di masa depan, di tahun 2030, terjadi perang Amerika melawan Cina. Selat Malaka diduduki kapal-kapal perang Cina. Kekacauan Nusantara meledak, karena bahan bakar minyak menjadi langka. Indonesia mendukung Amerika dengan masuknya kapal-kapal induk di Jakarta. Tetapi semuanya terlambat, rakyat sudah sengsara, situasi darurat militer pun tidak bisa mencegah kekacauan. Perang satelit dimulai. Armada kapal Indonesia banyak hancur. Malaysia dan Singapura, yang sebagian besar penduduknya bisa berbahasa Mandarin, mengambil sikap netral dalam Perang Amerika-Cina tahun 2030. Negara-negara Eropa, Inggris pun bersikap netral. Musman, 68 tahun sudah mulai sakit-sakitan, terus aktif menerbitkan buku filsafat. Kekacauan Nusantara semakin parah, orang-orang kaya mulai melarikan diri ke Eropa, karena situasi Amerika pun dalam kondisi perang. Indonesia mengalami kiamat energi BBM. Ekonomi ambruk kembali di tahun 2030. Antara tahun 2030 sampai 2035, kekacauan Nusantara semakin parah, akibat karena Indonesia sudah menjadi importir beras, wabah kelaparan mulai meledak di Indonesia Timur, pulau-pulau semuanya gelap gulita akibat tidak adanya bahan bakar minyak. Hanya Pulau Jawa yang listriknya masih nyala stabil. Akibat kampanye anti-Cina sejak 65 tahun era Pak Harto tahun 1965,
persatuan Indonesia pun mulai ambruk. Cina sudah menguasai Selat Malaka. Indonesia tidak siap. Antara tahun 2035 sampai 2040, akhirnya Amerika menyatakan damai ke Cina. Negara Taiwan sudah dikuasai kembali oleh Cina. Sedangkan di Indonesia, para petualang politik, petualang konglomerat tambang, petualang perkebunan sudah melarikan diri ke Eropa. Tidak ada cerita Indonesia emas, 100 tahun merdeka, akhirnya bubar. Para intelektual bangsa mulai bersungguh-sungguh bermusyawarah tentang masa depan Indonesia yang sudah terkoyak. Tidak ada demo boneka-boneka mahasiswa. Kota Bumi, Lampung Utara di tahun 2045. Musman si tua Bangka sudah sakit parah di usianya 83 tahun. Akhirnya wafat akibat serangan jantung. Indonesia bersatu sudah tidak ada lagi. Jakarta sudah tidak punya uang lagi. Jakarta sudah tidak bisa minta utang luar negeri ke negara-negara donor. Tahun 2040 sampai tahun 2045, para intelektual Nusantara terus bermusyawarah tentang format masa depan negara. Bankum, sadar pak musman tua bangka, kamu mimpi, gawat sekali, kerusuhan, pembakaran di mana-mana. Kota Bumi Lampung Utara, tahun 2030, di malam hujan rintik-rintik, Pak Musman terbangun dari mimpi buruknya. Indonesia pun mengalami pergolakan berdarah-darah kembali, setelah sebelumnya dikuasai segelintir oligarki orang-orang kaya, petualang politik, menjajah bangsanya sendiri. 270 juta penduduk Indonesia akhirnya mengalami kemiskinan kelaparan lagi. Setelah Selat Malaka dikuasai Cina, dan akibat mendukung Amerika selama 60 tahun dengan propaganda anti-Cina. Demikian kisah perjalanan drama hidup Pak Musman, penulis buku Filsafat, alumni Instytut Teknologii Bandung Teknik Elektro Angkatan tahun 80.